Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat menggali kearifan yang tersimpan dalam kutipan yang puitis dari puisi ataupun dari prosa. Sekarang kita akan gali dari seorang pemikir yang begitu hebatnya, Al-Ghazali. Hidup di tahun 1058 sampai 1011. Ini pemikir yang begitu berpengaruh. Kita ambil kutipannya dari buku The Alchemy of Happiness. Jika itu panggilan hidupmu, kau akan mencapainya walau ia tersembunyi di bawah dua gunung. Tapi jika itu bukan panggilan hidupmu, kau tak akan mencapainya walau ia dekat berada di antara dua bibirmu. Apa hikmah kearifan yang bisa kita gali dari kutipan ini? Kita pun mencoba mengkisahkan dulu secara selintas riwayat hidup Al-Ghazali. Ia pemikir yang mungkin dalam sejarah Islam yang paling membelah opini oleh pengagumnya. Ia dianggap layak disebut Muslim yang kedua. Muslim pertama Nabi Muhammad, Muslim kedua dari semua umat Islam. Menurut pendukungnya, Al-Ghazali lah yang paling layak. Karena menurut pendukungnya, Al-Ghazali telah ikut membersihkan pemikiran dunia Islam saat itu yang dikotori oleh filsafat Yunani. Karena menurut mereka, era itu era di mana para pemikir, para akademisi, para scholar, para sufi menafsir realitas hanya melihat dari kausalitas. A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C. Hanya hukum-hukum duniawi saja yang dilihat, sehingga akibatnya segala analisa dilepaskan dari intervensi tangan Tuhan. Al-Ghazali datang mengkoreksi ini dengan mengatakan jika A karena B, B karena C, itu bukan hukum dunia yang bekerja, tapi kimiawi yang bekerja, kimiawi yang disebabkan oleh kehendak Tuhan. Tapi bagi pengkritiknya sebaliknya, Al-Ghazali dianggap penyebab kemunduran dunia Muslim. Ketika ia hidup, Islam masih di era yang disebut The Golden Age, era kejayaan, era tumbuhnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan tak lain itu terjadi karena kita menemukan hukum duniawi, hukum sebab akibat. Jika A karena B, jika B karena C, dan diselidiki apa sebab akibatnya, dan Tuhan tidak dibicarakan di sana karena hukum dunia pun sudah dianggap bagian dari hukum Tuhan. Nah, kita lihat betapa terbelahnya opini saat itu. Para pendukungnya yang menyatakan ini Muslim kedua begitu hebatnya, para pengkritiknya mengatakan Al-Ghazali layak bertanggung jawab atas mundurnya kembali dunia Islam. Al-Ghazali ikut berkontribusi meredupkan pencarian hubungan kausalitas untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Karena dalamnya kehendak Al-Ghazali menghadirkan kembali Tuhan dalam analisa, sehingga ia pun memberikan tempat yang besar dalam takdir, dalam panggilan hidup itu. Nah, bagi Al-Ghazali, jika takdir datang padamu, jika panggilan hidup yang dari Tuhan datang padamu, kau akan mencapainya walau ia tersembunyi jauh di bawah dua gunung. Tapi jika itu bukan takdirmu, bukan panggilan hidupmu, kau tak akan mencapainya walau itu dekat sekali di antara dua bibirmu. Nah, bagaimana sekarang relevansi pemikiran Al-Ghazali? Memang kita tak tahu secara detail mengenai sebenarnya apa yang menjadi takdir kita. Ketika kita mendalami sesuatu, kita pun juga bertanya-tanya, inikah panggilan hidup itu? Inikah takdir itu? Apalagi ketika kita dalam waktu yang panjang, hijrah berkali-kali mengejar apa yang kita anggap penting.
pun kita bertanya, yang mana sebenarnya takdir kita itu? Tapi bagi mereka yang sudah menemukan, ini pun juga satu hal yang misteri, memang efeknya dahsyat sekali. Seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali, bahkan yang tersembunyi jauh di bawah 2 gunung akan bisa kau kejar. Nah, ini contohnya adalah Christopher Columbus. Ia hidup 350 tahun setelah wafatnya Al-Ghazali. Ia hidup di tahun 1451. Christopher Columbus bisa dikatakan ini wakil dari orang yang digerakkan oleh passion yang dahsyat sekali. Di umur 10 tahun, Columbus sudah mengatakan kepada halayak, saya akan keliling dunia melalui kapal laut. Dan orang tertawa. Belum ada di era itu orang keliling dunia pakai kapal laut. Ini seorang bocah tiba-tiba menyatakan itu. Memang sudah ada ekspedisi kapal laut, tapi jaraknya terbatas saja untuk mengantarkan kargo. Christopher Columbus ketika umur 10 tahun, ia sudah bekerja di kapal laut itu. Di era itu memang belum ada larangan bekerja bagi anak-anak, tapi berbeda dengan orang-orang yang bekerja saat itu, Columbus membayangkan lebih jauh. Ia tak ingin ini kapal hanya jadi pengangkut kargo saja. Ia ingin menemukan dunia lain di ujung sana. Secara otodidak, ia pelajari peta yang dibuat Marco Polo untuk pegangannya. Secara otodidak juga ia pelajari astronomi. Ia tahu bahwa bintang-bintang akan menjadi penunjuknya. Ia dengar itu dari para senior. Ia pelajari itu geografi. Ia pelajari sejarah. Ia pelajari aneka budaya. Semua ia kerjakan secara otodidak karena passionnya memanggil. Lalu ketika dewasa, ia pun melobi Raja Portugal John II. Ia ceritakan mimpinya keliling dunia melalui kapal laut. Tapi manalah raja itu percaya. Ia ambil saja itu proposal Columbus dan ia diamkan. Tak berhenti di sana, Columbus pun melobi raja yang lain, itu di Spanyol, Isabella, juga suaminya. Ia katakan, Ratu dan Raja, yakinilah saya akan sampai pada ujung dunia sana, akan saya bawa banyak sekali emas, akan saya bawa banyak sekali rempah-rempah, akan saya bawa banyak sekali pekerja untuk kejayaan kerajaanmu. Dan yakinilah ini bisa saya capai. Karena begitu kuat passion Columbus, Ratu dan Raja meyakini dan mengatakan, silakan Columbus, jelajahi sejauh yang kau bisa. Jika benar kau bisa mencapai itu dan membawa pulang itu apakah rempah-rempah, apakah emas, sebagian untuk dirimu. Terjadilah itu. Sebuah realisasi yang ia sudah mimpikan sejak umur 10 tahun. Columbus pun berlayar dengan kapal. Ia butuh waktu 12 tahun. Tahun 1492 sampai 1504, 4 kali ia bolak-balik. Sampai akhirnya ia menemukan satu benua yang sekarang dikenal benua Amerika. Nah, akibat ekspedisi ini, yang terjadi bukan saja passion dari Columbus itu terrealisasi, tapi dimulai sebuah dunia baru yang orang bilang ini awal terjadinya globalisasi. Awal terjadinya ekspansi kepada dunia baru, juga awal dari kolonialisme yang mengubah sejarah. Jadi kita lihat betapa passion seorang bocah yang bermimpi ingin keliling dunia dengan kapal laut yang tak pernah kejadian di era itu terjadi. Kita pun teringat kembali renungan Al-Ghazali bahwa jika datang itu panggilan hidup, walaupun ia tersembunyi di bawah 2 gunung, kau akan mencapainya. Dan Columbus mencapainya. Nah, bagi kita di masa kini, kita pun perlu merenung, menggali apakah yang menjadi panggilan hidup kita, passion kita. Karena seperti kata Harli Anwar, sekali berarti, setelah itu mati. Galilah panggilan hidupmu. Sampai jumpa.